Namun kali ini tak sendiri guys, di mana kini telah hadir sosok Siun Meng yang tentu melengkapi kebodohan dengan sempurna. Hal itu dapat terlihat dari kondisi Siun Meng yang jelas sangatlah berantakan. Alih-alih dirinya mengakui bahwa hal itu merupakan sebuah pelatihan yang dijalaninya, namun kenyataannya justru kondisi Siun Meng kali ini tentu merupakan sebuah pukulan telak dari Bai Ling Er. Tapi Siun Meng tak mengakui mengenai kenyataan yang sebenarnya itu. Dirinya malahan menganggap bahwa kejadian yang menimpanya merupakan sebuah pergerakan yang harus dilakukan praktisi bela diri untuk melindungi gerbang Xiao Yao. 关府姐是为逍遥门同辈中的顶梁。 Yang dengan itu ia pun memotivasi Xiao Tian untuk terus berlatih dan tidak bermalas-malasan. 对对对，等练上了，等练上岂敢怠慢？一天不练。 Di sela perbincangan dua orang bodoh ini, tiba-tiba Siun Mang melirik adanya pemandangan yang sangat menggembirakan. Yakni dirinya melihat Xiao Wen yang terbujur kaku hingga celananya merosot dan terlihat gambar bagong terukir di sana. Tentu Bai Ling Er yang melihatnya seakan merasa jijik hingga meludah dan langsung mengalihkan pandangannya itu. 该口味了，优秀。Namun lain halnya dengan Siun Meng, terlihat dirinya merasa sangat senang bahkan membuatnya tertawa puas. Saat ini Siun Meng sangat berterima kasih kepada sosok senior yang telah membuat Xiao Wen seperti itu. Ia pun mulai mengira bahwa yang telah melakukan tindak pidana pada Xiao Wen merupakan seorang senior yang memiliki tingkat kebanyolan yang luar biasa. Namun di sana Siun Meng juga sedikit terkejut mengenai kekuatan Xiao Wen yang telah meningkat. Yang dimana ia pun teringat mengenai di tempo lalu saat dirinya meloroti celananya yakni gambar yang terukir masihlah bermotif biasa saja. Dan jelas kali ini adanya peningkatan mengenai bakat Xiao Wen yang membuat sebuah gambar pada celananya itu. 该口味了，优秀。 Di saat bersamaan, perasaan senang yang menggebu-gebu sampai membuat ia pun menjadi tak sadar bahwa sebenarnya semua orang saat ini tengah melihatnya dengan wajah julidnya. Di sisi lain, Xiao Wen juga telah dibawa oleh para anak buahnya untuk segera pergi dari tempat tersebut. Kedua wanita bawahan Xiao Wen juga pamit dari tempat tersebut. Siun Meng yang mendengarnya kemudian menyayangkan mengenai kedua bawahan Xiao Wen yang pergi dengan sangat cepat. 不师兄再聊聊人生吧。 Tak lama setelah itu Bai Ling Er menanyakan mengenai masalah yang menimpa Xiao Wen, yang tentu dirinya merasa penasaran mengenai sosok yang telah mempermalukannya. Xiao Tian yang mendengarnya jelas menjadi kebingungan guys. Perlahan ia pun menjelaskan mengenai kejadian yang sesungguhnya yang itu dimulai dengan Xiao Wen yang melakukan seni berlutut di tanah. Tanya itu, Xiao Tian juga menyebutkan mengenai Xiao Wen yang telah melakukan seni lainnya yakni seni mencium pohon. Penjelasan yang di luar nalar tentu membuat Ling Er menjadi sangat marah bahkan mengatakan bahwa dirinya kelak akan menampar Xiao Tian. 你也瞟了吗？ Mendengar itu, sontak Xiao Tian menjadi ketakutan. Bahkan ia pun setengah polah untuk meyakinkan Ling Er mengenai masalah dari Xiao Wen. Yakni hal itu berkaitan dengan Xiao Wen yang tempo lalu melakukan tindak pembegalan kepada dirinya dan tentu hal itu tak dibiarkannya yang dengan tak sengaja dirinya menampar Xiao Wen hingga tak sadarkan diri. 就是被他晃悠烦了，才轻轻的拍了他。 Siun Mang yang mendengarnya juga sangat terkejut. Bahkan di sana ia pun kembali menanyakan mengenai masalah Xiao Wen yang telah dilempar Xiao Tian. Dan memanglah benar guys, bahkan Xiao Tian menambahkan sebuah keajaiban yang dirinya mengatakan bahwa Xiao Tian itu tak menggunakan tenaga sama sekali untuk memukul Xiao Wen. Dan bahkan hanya dengan menepuknya saja Xiao Wen terlempar dan tak sadarkan diri. Penjelasan dari Xiao Tian tentu tak mudah untuk dipercaya. Bagaimana tidak Siun Meng yang mengetahui mengenai kekuatannya yang sebelumnya berada di ranah master bela diri, itu tak mungkin untuk melukai Xiao Wen yang kini ranahnya berada di martial spirit. Keanehan ini tentu membuat Siun Meng kebingungan hingga membuat kesal dengan jawaban Xiao Tian. 那什么就对了，这算是一种回答吗？喂。 Begitupun Bai Ling Er yang kini juga kebingungan mengenai kekuatan Xiao Tian yang bisa melempar Xiao Wen. Perlahan kembali Xiao Tian pun menjelaskan mengenai detail kejadian yang dialaminya. Yang kembali intinya Xiao Tian hanya menepuk ringan sosok Xiao Wen hingga menjadi seperti itu. Penjelasan pertama dan penjelasan kedua lagi-lagi terdapat sebuah kata hanya menepuk saja. 我就轻轻的拍了他一下。妈。 Yang itulah tentu membuat Siun Meng menganga seketika.
Bailinger yang masih tak percaya kemudian ia pun menyuruhnya untuk mempraktekkan teknik langkah naganya. Dan benar saja, teknik yang diperlihatkan nyatanya telah meningkat menjadi sangat menakjubkan, bahkan Xiun Meng menganggap Xiao Tian bukanlah seorang manusia. 我去，这速度还是 Setelah aksinya selesai, Xiao Tian mengatakan mengenai kekuatannya saat ini yang bisa menghabisi monster serigala angin hanya dengan satu pukulan. 我现在一拳能轻松打死风狼了。 Perkataan Xiao Tian tentu membuat Xiun Meng langsung meremehkannya, karena diketahui monster serigala angin merupakan monster yang tidak sederhana. Bahkan monster itu kini berada pada tingkat kedua, yang dimana seorang master bela diri yang hanya mengalahkan monster itu dengan satu pukulan, jelas hal itu diartikan sebagai tidak mungkin. Namun Xiao Tian masih kekeh bahwa kekuatannya itu bisa mengalahkan sang monster dengan satu pukulan. Bahkan di sana Xiao Tian berani menunjukkan kebolehannya itu kepada Xiun Meng. 不信我打给你看，来，你别用力。 Dengan pedenya, Xiun Meng menyuruh Xiao Tian untuk memukul dirinya. Awalnya Xiao Tian meremehkannya karena kondisi Xiun Meng yang saat ini terlihat mengecewakan. Akan tetapi ia pun setuju di saat Xiun Meng memaksa Xiao Tian untuk melakukannya. 你放心出手好了。 Perlahan Xiao Tian mulai bersiap hingga dauki biru seketika keluar dari tangannya. Melihat itu tentu membuat Xiun Meng menjadi ketakutan, bahkan langsung menyuruh Xiao Tian untuk menghentikannya. Namun nasi sudah menjadi bubur dan bubur sudah menjadi tai. Kekuatan magis yang telah dikeluarkan jelas tak bisa dihentikan, membuat akhirnya Xiao Tian melancarkan sebuah pukulan kepada Xiun Meng. Beruntung di saat terakhirnya Bailinger seketika bergerak untuk menghentikannya. Dengan itu baik Xiun Meng ataupun Bailinger jelas saat ini menjadi tak percaya dengan kekuatan dari Xiao Tian yang sangatlah kuat. Membuat tangan Linger menjadi bergetar di saat menahan tinjuan Xiao Tian. 这肉手已经看病。 Xiun Meng yang masih penasaran kemudian menanyakan mengenai Xiao Tian yang kini sudah menjadi kuat. Yang ternyata Xiao Tian menjawabnya hal itu bermula di saat hari ketiga di alam rahasia. 就是这3天吧。3天？ Mendengar itu kembali Xiun Meng dan Linger menjadi sangat terkejut. Jelas sesuatu yang terjadi pada Xiao Tian tentu di luar nalar yang memang sulit dipercaya. Bagaimana tidak, kekuatan master bela diri Xiao Tian itu dengan cepat naik menjadi tubuh spiritual level puncak hanya dengan waktu yang singkat. Namun kembali kejadian yang terjadi pada dirinya itu Xiao Tian menganggap bahwa dirinya tidaklah berbakat sama sekali guys. Membuat ia pun mengeluh dengan pelatihannya kali ini. Dan lagi-lagi ungkapan kebodohan Xiao Tian membuat Xiun Meng menjadi pusing. Bahkan dirinya sampai berbalik berharap tak mendengar perkataan menyakitkan dari Xiao Tian. 这是恶魔的声音，这是恶魔的声音。 Jelas sesuatu yang terjadi pada Xiao Tian bukanlah bakat yang buruk, melainkan bakat yang begitu overpower yang tak seorang pun bisa melampauinya. Namun anehnya apa yang terjadi dan apa yang terlihat Xiao Tian itu selalu berbalik guys. Dimana kini Xiao Tian menganggap sikap dari Xiun Meng saat ini tengah merasa kesal, bahkan sampai menutup telinga dan mengabaikannya. 不看我，甚至把耳朵都捂住。 Dan lagi-lagi Xiun Meng kembali bersikap sok kuat. Di sana ia malahan terus membohongi dan terus memotivasi Xiao Tian mengenai pelatihannya yang tentu ada harapan. 以后还能有点前途。 Sama halnya dengan Xiun Meng, Linger kini juga ikutan bodoh yang dimana ia terus membohongi adik juniornya itu. Mendengar itu tentu dengan polosnya Xiao Tian menjadi sangatlah gembira. Bahkan ia di sana bertekad untuk terus berlatih agar menjadi lebih kuat. 然后我一定不跟你们丢人的。 Perbincangan kemudian beralih yang kini membicarakan mengenai luka yang diderita Xiun Meng. Dirinya menyebutkan mengenai rasa sakit yang dideritanya itu merupakan hasil dari pertarungan dengan sosok Raja Monster. Diketahui bahwa Raja Monster merupakan sosok yang memiliki kekuatan di luar nalar guys. Di sana Xiun Meng juga menceritakan mengenai pengalamannya yang bertarung dengan Raja Monster, yang itu adalah unicorn giok malam. Bahkan monster yang dihadapinya bukanlah satu ekor, melainkan ada 2 ekor, yang satu bertipe api dan yang satunya bertipe petir.
Jelas sebuah kisah yang kini dijelaskan si Yunmeng memanglah nampak sangat menakjubkan. Membuat si bodoh Xiao Tian terlihat sangat kagum dengan kekuatan dari si Yunmeng yang luar biasa itu. Sampai-sampai Xiao Tian juga tak henti menganga di saat ia mendengarkannya. Dan di sana si Yunmeng dengan pedenya lantas memperlihatkan hasil dari pertarungannya itu. Yang tentu adalah sebuah inti monster. Bersamaan dengan dikeluarkan inti monster itu, si Yunmeng bahkan terus membanggakan dirinya sendiri mengenai kehebatannya yang bisa mendapatkan inti monster tersebut. Namun dengan santuinya guys, Xiao Tian kemudian bergerak untuk mengambil inti monsternya. Tak tanggung-tanggung jumlah inti monster Xiao Tian tentu membuat semua orang yang melihatnya akan menganga bersama. Rasa percaya diri, rasa bangga, cerita yang menakjubkan seketika sirnalah sudah. Di mana semua hal yang menakjubkan dari si Yunmeng jelas dihapus dengan jumlah inti monster yang dibawa Xiao Tian. Melihat itu, baik si Yunmeng ataupun Ling Er jelas langsung terdiam seketika. Seolah mereka saat ini tengah terhipnotis dengan yang dilihatnya. Perlahan Xiao Tian kemudian memberikan satu inti monster kepada si Yunmeng dan juga Ling Er. Keajaiban yang terus terjadi pada Xiao Tian tentu membuat Ling Er menjadi penasaran hingga bertanya mengenai asal-usul dari semua inti monster itu. Karena memang kekuatan dari Xiao Tian itu jelas tak mungkin untuk mengalahkan sosok Raja Monster. Dengan polosnya, kembali Xiao Tian menjawabnya bahwa semua inti monster yang dibawanya itu merupakan hasil pungutan dari sebuah tempat. 这些灵盒什么的都是我捡的。 Dan setelah itu, Xiao Tian seketika memakan salah satu inti monster yang dengan itu membuat baik Ling Er dan si Yunmeng menjadi sangat terkejut. Karena memang jika seorang praktisi memakan hanya satu inti monster saja, maka sudah jelas akan menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan. Namun teori itu seketika dipatahkan Xiao Tian yang kini setelah memakan beberapa inti monster itu ternyata tidak terjadi hal yang aneh pada tubuhnya. Membuat baik Ling Er dan si Yunmeng merasa tak percaya dengan tubuh Xiao Tian yang baik-baik saja.